Kisah terlahirnya Ultraman Dyna legendanya Frontier Space Universe. Hai semua, kembali lagi dengan Sejarah Semesta 2.0, channel yang bolos terus tapi tetap ngebahas seputar dunia per Ultramanan. Di video kali ini admin bakalan menjelaskan kisah lengkap asal-usul terakhirnya Ultraman Dyna, sang raksasa legenda di alam semesta Neo Frontier. Ultraman Dyna adalah penerus perjuangan Ultraman 3 di semesta yang sama dan muncul 8 tahun setelah Ultraman 3 atau Daigo pensiun menjadi Ultraman. Ultraman Dyna ini awalnya dikira sebagai adik guys dari Ultraman 3 karena bentuk dan warna fisiknya itu emang dibilang cukup mirip. Bahkan anggota TPC aja Dimas sempat ngira itu ya Dyna itu 3 gitu. Tapi ternyata bukan sama sekali, mereka ternyata nggak punya hubungan darah apapun. Dyna juga pernah dirumorkan berasal dari ras Ancient Giant, ras ultra kuno yang sama dengan ras asal Ultraman 3 dan Giant of Darkness. Ternyata teori ini juga salah guys dan udah dipatahkan. Dyna dan 3 bukan berasal dari ras yang sama, apalagi punya hubungan darah sebagai adik dan kakak. Ultraman Dyna ini adalah Ultraman favorit admin ya dari zaman dulu, suka banget lah sama Ultraman ini dan juga seriesnya ya. Sampai sekarang masih ngefans banget lah sama Ultraman ini, gak ada yang bisa ngegantiin memorinya cuy. Ya udah, kita langsung masuk aja ke pembahasannya guys. Penasaran kan kalian? Langsung aja kita masuk ke videonya, let's go. Kisah ini diambil dari novel Ultraman Dyna Zero Drive to the Future yang dirilis secara resmi oleh Subaraya sendiri pada tanggal 23 Januari 2020. Novel Ultraman Dyna Zero Drive to the Future ini dianggap sebagai canon atau merupakan novel yang mengisahkan cerita asli dari series Ultraman Dyna. Menurut novel ini, sebenarnya Ultraman Dyna adalah ayah dari Shin Asuka yang berevolusi menjadi raksasa cahaya, yaitu Kazuma Asuka. Akhirnya raksasa cahaya ini sekarang kita kenal sebagai Ultraman Dyna setelah diberi nama oleh Mai dalam series Ultraman Dyna episode kedua. Awalnya dikisahkan terdapat sebuah proyek besar yang sedang dalam rencana penyelesaian. Proyek tersebut bernama Zero Drive. Zero Drive adalah sebuah dimensi cahaya yang akan diselidiki kemisteriusannya oleh umat manusia karena rasa penasaran manusia itu nggak akan ada habisnya cuy. Akhirnya diciptakanlah pesawat super canggih dan super cepat yang bernama sama seperti proyek ini, yaitu pesawat Zero Drive. Pesawat ini memiliki teknologi yang mutakhir dan memiliki kecepatan di luar nalar manusia atau setara dengan kecepatan cahaya. Ini adalah proyek yang nggak manusiawi ya. Yang dimana menurut data yang udah ada, kecepatan cahaya itu adalah sekitar 300.000 km per detik. Kalian bayangin aja naik pesawat dengan kecepatan segitu guys. Sedangkan ya pesawat komersil biasa aja itu kecepatan di udaranya cuma 700 sampai 800 km per jam guys. Itu udah berapa kali lipat itu, seratusan kali lipat ya. Itu pun udah banyak yang mabok-mabokan ya pas di dalam pesawatnya. Gimana coba kalau naik pesawat 300.000 km per detik? Dan itu beroperasi di luar angkasa cuy, bukan di dalam atmosfer bumi lagi. Helm copot aja udah kehabisan oksigen itu pasti itu. Emang gak manusiawi banget sih ini. Proyek itu telah selesai dibuat dan akan dilaksanakan. Seorang pilot ahli bernama Kazuma Asuka mewakilkan diri untuk menggunakan pesawat Zero Drive dan masuk ke dimensi cahaya itu. Admin kurang tahu nih itu dipilihin atau Kazuma Asuka sendiri yang menyalonkan diri. Tapi kayaknya sih menyalonkan diri ya. Kazuma Asuka akhirnya berangkat dengan pesawat Zero Drive. Di kecepatan normal nggak ada kejadian apapun, semua sama seperti pesawat-pesawat pada umumnya di series Ultraman. Tapi setelah memasuki kecepatan cahaya, tiba-tiba terjadi sebuah keanehan yang bikin semuanya terkejut terheran-heran. Kazuma Asuka menghilang di sebuah dimensi cahaya. Pesawat Zero Drive dan pilotnya itu menghilang dari radar. Tidak ada informasi apapun dari Kazuma sehingga Kazuma Asuka dinyatakan menghilang dalam pengetesan itu. Kazuma Asuka dianggap telah berkorban demi proyek besar yang gak manusiawi guys. Ternyata di balik kejadian misterius itu, Kazuma Asuka memasuki dimensi cahaya dan berevolusi menjadi sosok raksasa cahaya. Kejadiannya mirip kayak warga Land of Light yang berevolusi karena plasma spark. Bedanya Kazuma ini berevolusi karena masuk ke dimensi cahaya misterius. Akhirnya Kazuma Asuka mendapatkan kekuatan baru setelah berevolusi menjadi raksasa cahaya. Sekarang sosok raksasa itu kita kenal sebagai Ultraman Dyna. Kazuma Asuka juga mendapatkan bonus dua bentuk lainnya, yaitu From Miracle dan From Strong Type. Setelah berevolusi dan mendapatkan kekuatan besarnya, Kazuma Asuka berpetualang ke seluruh galaksi dengan bebas. Kazuma Asuka menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan semestanya dari ancaman-ancaman seperti Kaiju, Seijin, dan ya lain-lainnya ya di luar bumi.
Ini berlatar setelah series Ultraman 3 selesai dan sebelum series Ultraman Dyna dimulai. Setelah melawan banyak ancaman dari luar angkasa, Kazuma Asuka ini merasakan bahwa anaknya ini sedang dalam ancaman yang besar, yaitu Shin Asuka. Shin Asuka adalah anak dari Kazuma Asuka yang ditinggalkannya sewaktu dia masih kecil. Ternyata sekarang Asuka ini udah menjadi dewasa dan bergabung dengan Super Guts. Shin Asuka hampir tewas dalam perlawanan pertamanya dengan Spear setelah bergabung bersama Super Guts. Kazuma Asuka pastinya punya ikatan batin lah dengan anaknya, langsung datang ke sana dan menolong Asuka. Sehingga Asuka dapat diselamatkan guys, dan teman-temannya aja sampai heran loh. Akhirnya mulai dari sinilah Asuka bergabung dengan ayahnya sendiri, yaitu Kazuma dalam bentuk Ultraman Dyna. Setelah pergabungan pertamanya, Asuka menggunakan kekuatan Dyna atau ayahnya sendiri melawan Darambia atau Neo Darambia dalam series Ultraman Dyna episode pertama dan keduanya. Perjuangan Asuka dan ayahnya ini masih berlanjut guys sampai sekarang ini. Asuka masih bergabung dengan ayahnya sendiri untuk terus melindungi universe yang sedang dalam ancaman. Sekarang Asuka dan Dyna udah bukan ngelindungin satu universe doang cuy, tapi udah keliling ke banyak universe lainnya. Nah itu dia kisah asal-usul lengkap dari Ultraman Dyna Sang Legenda New Frontier Space Universe. Ultraman lahir dari menghilangnya pilot hebat di dimensi cahaya dan hilang kembali di lubang cacing dalam final episodenya. Tapi karena inilah guys, Asuka kini bisa berkembara di universe lainnya ya. Kejadian ini juga mematahkan teori-teori liar seperti yang admin sebutin di awal tadi, bahwa Dyna itu bukan saudara dan adik dari Ultraman 3. Dan Dyna juga bukan yang berasal dari ras Ancient Giant seperti Ultraman 3, Dark Giant, dan makhluk Ancient Giant lainnya. Walaupun kostumnya ada yang mirip juga ya. Tapi itu tuh cuma repaint dari kostum Ultraman Dyna aja guys. Karena film Ultraman 3 The Valiant Odyssey itu dirilis setelah series Ultraman Dyna itu tamat, jadi wajar aja kostum Dyna dipakai. Bukan sebelum Ultraman Dyna dibikin guys, jadi nggak bisa dijadiin acuan kalau itu emang leluhur dari Ultraman Dyna. Ya lagi juga kalau bikin kostum baru itu mahal ya, jadi repaint dari yang lama aja lah, muncul cuma bentar kok. Tapi admin dulu sempat ngira juga sih Dyna sama 3 itu kayak punya hubungan darah gitu. Soalnya Dyna sama 3 itu paling mirip di antara Ultraman sebelumnya. Ya kalian tau lah ya, Ultraman Showa itu nggak ada yang punya warna lain guys selain merah sama silver. Jadi cuma mereka berdua saat itu yang mirip ya. Kalau sekarang sih udah banyak. Nah itu dia kisah dari Ultraman Dyna. Gimana menurut kalian guys? Keren sih asal usulnya. Segini aja buat video kali ini guys. Makasih banget yang udah nonton. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Aktifkan tombol loncengnya juga biar kalian gak disiram sama Ultraman Taro. Jangan lupa juga follow Instagram admin @sejarah_. Next mau konten apa lagi? Komen aja di bawah. Oke? See you next video.